Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, Alif, di episode kita kali ini, mungkin kita akan bercerita nih, lebih dari sekedar yang kita pernah lakukan sebagai PNS ya. Dan beberapa kali kita juga udah selalu menyebutkan tentang hal ini ya, dalam berbagai cerita yang Alif ceritakan lah gitu. Ada yang dibilangnya tuh sejarah sebelum prasejarah. Nah, ini kan sebenarnya orang jadi masih ini ya, Alif, masih belum belum begitu jejak dengan apa yang Alif ceritakan tentang sejarah sebelum prasejarah. Nah, konon kan dikatakan Nusantara atau zaman dulunya itu adalah, Sundaland ya, itu dikenal sebagai induk peradaban dunia ya, gitu tuh, induk peradaban dunia. Nah, sebenarnya bagaimana sih, zaman dulu itu, di zamannya Sundaland atau sebelumnya, itu bisa disebut sebagai induk peradaban dunia? Apakah di sini tuh, eee, dibangunnya peradaban pertama umat manusia atau dalam pandangan yang lain, Alif bisa cerita justru, berbeda? Silakan, Alif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti udah ada leluhur nih yang datang. Harus, Mas. Iya, siapa dia? Apakah tokoh yang terkenal? Kulo nyuwun. Mmm, Eee, karena kalau bahas tentang sejarah sebelum prasejarah itu nggak mungkin bisa lepas dari peran leluhur suci. mmm, Eee, ke sebetulnya sedikit meluruskan takutnya jadi mispersepsi teman-teman yang nonton. Mas Anton tadi bilang tentang PNS, ini lebih dari yang pernah kita lakukan. Sebetulnya Sundalin itu hanya sebagai penyebutan iya, penyebutan memudahkan kita ya? dari sebuah peradaban. Iya. Sebetulnya memang ini bukan di masa Sundaland lagi, tapi ada tokoh leluhur yang ternyata di zaman peradaban Sundaland ada, dan ternyata di masa yang sangat kuno, sangat jauh, itu juga ada Oh, dan sama. Eee, saya itu diajak untuk bertemu, dipertemukan dengan tokoh luhur yang sangat tua, yang sangat sepuh, yang mana ketika beliau bercerita itu, beliau itu berasal dari masa, eee, kerajaan yang bernama Purwocarito, oh, Kerajaan Purwocarito. Kalau dari logika saya, Purwocarito kan biasanya muncul dalam kisah pewayangan. betul betul. Ini logika saya. Purwocarito tuh punya makna setahu saya kan awal sebuah cerita, atau sebuah cerita yang sangat tua, yang mengawali segala sesuatu. Nah, beliau bercerita, beliau berasal dari sana, eee, dari sebuah kerajaan yang bernama Purwocarito, di mana kata beliau, pada masa itu suasananya berbeda, suasananya tuh berbeda, Nak, gitu bahasanya tuh. Mhm, oke. Suasananya tuh berbeda dengan zaman sekarang, bahkan dengan zaman sebelum-sebelumnya Nusantara tuh berbeda, gitu. "Suasana di mana, Eyang?" saya tanya. "Ya suasananya di semuanya di mana?" "Ya di muka bumi." Mmm, Suasana di muka bumi itu berbeda berbeda, pada oke masa itu. oke. Artinya ketika beliau menyampaikan berbeda itu ada nuansa yang kayak tua sekali, Mas, Itu yang nggak bisa kita bayangkan. Bukan mungkin ya menurut pemahaman saya dan apa yang saya rasain ketika beliau bercerita, itu bukan lagi tentang bicara angka jutaan, Mas. bumi kita ini kan usianya 4,5 Saya nggak bilang miliar. berapa ya,
Tapi saya ngerasa kita nggak bicara tentang angka jutaan lagi ketika beliau Iya menyampaikan iya, itu. Saya nggak ngelihat, Mas, oke, karena itu masa yang sangat jauh. heeh, Saya dibatasi lah. Tapi ketika beliau bercerita itu nuansanya terbawa. Jadi secara tidak langsung saya terbawa juga suasananya walaupun belum melihat gitu. Suasananya itu udah bukan masa jutaan, mmm, mhm, rasanya ya, mmm, rasanya. Kan kalau masih masa jutaan logika saya kayak logika spiritnya gini, oh itu masih masa Dino? oke lah yang sejauh yang kita tahu Dino itu salah Iya satu yang tertua yang iya kita iya, yang kita tahu, mungkin iya, mungkin terjangkau secara data ataupun secara pandangan spirit. mhm, Mungkin, karena masih jutaan. iya. Ternyata ketika beliau bercerita, "Ya aku dari masa kerajaan itu, Purwocarito." Itu Kok bisa masanya terjangkau deh? Kok bisa terjangkau? Kalau logikanya tadi begitu, berarti kan kalau miliaran udah nggak terjangkau ya? maksudnya? Ya tadi kan Alif udah ngasih tahu, logikanya. Kalau jutaan tahun kayak di masanya Dino kan masih terjangkau karena ada orang yang Betul, cerita iya. bisa mendekati secara Nah, spirit dan ketika data. beliau bercerita itu udah nggak terjangkau. Udah nggak terjangkau? Artinya udah bukan masa jutaan lagi. Oh, Mungkin mungkin aja miliaran, mungkin. Saya juga nggak tahu persisnya. Cuman rasanya memang nuansanya sangat-sangat berbeda dengan nuansa bumi zaman sekarang, nuansa bumi pada masa kerajaan, kerajaan, Nusantara, nuansa bumi pada masa Sundaland, nuansa oh bumi oh pada oh, masa era Pandawa, Kurawa, dan sebagainya. Itu berbeda dengan yang ketika beliau cerita. mhm mhm, Beda banget, Mas. oke, Kayak asing mmm, rasanya bagi saya. Terus beliau cerita, zaman dulu itu, eee, masih dunia ajaib gitu, masih dunia ajaib. Lalu dari masa dari masaku zaman itu, katanya, kata beliau, eee, penggambaran tentang langit itu bahasanya apa ya, bahasanya katanya turun ke bumi oh gitu. gitu, Penggambaran tentang langit itu turun ke bumi, menjadi dibumikan gitu, kata beliau juga. Tapi itu bukan cuman sekedar sebuah ilham atau wahyu yang orang bayangkan kayak, oh ada yang nyamperin, datang melalui perantara mungkin kalau dalam bahasa agama Abrahamik, melalui perantara malaikat malaikat, istilahnya. Tapi beliau bilang beliau bercerita, mhm beliau ke sana lalu membawa itu turun. Lalu menjadi peradaban di masa itu gitu, mhm mhm gitulah cerita singkatnya begitu. mhm, Makanya masa itu sangat berbeda dengan masa sekarang atau masa-masa sebelum kita. Tapi katanya beliau, dari situlah awal mula adanya sebuah cerita di bumi gitu. Jadi oke bukan oke, kata beliau gini, "Jangan salah ya jangan salah ya Nak," gitu istilahnya. Eee, "Awal mula ini bukan hanya membahas tentang negerimu, tapi negeriku." Ketika beliau bilang negeriku itu bukan Indonesia, Mas. Bukan Nusantara, bukan cuma sekedar Sundaland yang mhm mhm, begitu ya, iya iya, benua itu, bukan. Tapi tentang bumi. wow, Beliau aduh saya merinding lagi, iya, astagfirullahaladzim. kehidupan pertama, iya. Mas Anto mau gantiin nggak itu? Berat banget ya, Bukan Mas, apa sih, ini tuh sejalan dengan ayat-ayat Tuhan gitu dalam betul, kitab-kitab suci maksudnya. Cuma beda pembahasan aja. Pembahasaan, beda pembahasaan. Bahwa ketika landscape-nya kahyangan, landscape-nya surga, landscape-nya langit yang mungkin diceritakan dalam kitab-kitab suci di zaman, eee,
pra-Masehi sampai sekarang, sampai Masehi. Itu begitu yang orang bayangkan. Ternyata ketika beliau bercerita, itu bukan tentang ilham lagi, bukan tentang wahyu yang orang bayangkan itu Turun, tadi, tapi beliau ke sana lalu membawa ke sini. wah, Makanya ada sebuah filosofi yang di luar batas nalar logika rasionalitas manusia biasa yang terjadi pada masa dulu, dimulainya sebuah cerita di bumi. Dan itu dan itu kita dan itu kita maaf saya hampir salah ngomong. Dan itu kita nggak bisa melogikakan itu dengan logika yang sekarang. oh, oke. Karena ketika beliau bercerita, udah nggak ada hukum-hukum fisika zaman sekarang istilahnya gitu. Hukum-hukum manusia sekarang tuh udah nggak berlaku, Mas. Tidak berlaku pada masa itu. Dan waktu beliau cerita, beliau bilang, eee, dari masa itulah, dari masa akulah dimulainya sebuah cerita di bumi yang kemudian, eee, pembahasannya adalah yang kemudian lahirlah era-era setelahnya dan peradaban-peradaban yang di dalam era tersebut gitu. Sampai zaman kamu katanya, sampai zaman sekarang gitu. Dan kata beliau, apa yang ada di zamanku, di negeriku, pada zamanku itu juga yang terjadi di tempat-tempat lain katanya, gitu. Jadi apa yang beliau ceritakan tuh waktu beliau cerita itu ya, saya betul-betul nggak bisa ngebayangin pada masa itu gimana. Nggak mampu Mas, imajinasi saya tuh. Oh, sorry. Ini buat mengkonfirmasi ya, Oke. karena tadi aku tanya sebenarnya, gimana Alif bisa ketarik ke masa yang usianya bilang Oke. miliaran tahun, ternyata kan enggak ya. Berarti dalam bayanganku, mengkonfirmasi aja nih, berarti beliau menghampiri Alif gitu, tapi dapat penglihatan nggak sih, Liv? Atau cuma diceritain doang? Tadi aku ngerasanya kayak diceritain doang ya, Gini, karena nggak mampu sebenarnya ke sana. ini lagi-lagi apa yang terlihat, apa yang saya lihat, apa yang saya pahami ya, Mmm, secara pandangan spiritual. Siapa saya Mas, nyamperin beliau iya, istilahnya. betul betul. Siapa saya, beliau nyamperin saya istilahnya Oh gitu. gitu, Tapi ya mungkin itu kehendaknya iya, gitu. Cuman maksudnya ada sebuah situasi di mana, eee, entah bagaimana saya itu tiba-tiba dipertemukanlah intinya begitu, oke dengan keadaan itu oke. dan ada tokoh luhur yang sangat-sangat sepuh, yang ternyata beliau itu ada dari masa ke masa. Yang Ada dari masa ke masa nggak pernah kemana mana istilahnya nggak pernah kemana mana tuh, ya memang ada, selalu ada. Dan ternyata ketika beliau bercerita, beliau itu berasal dari sebuah era kerajaan yang beliau, sebut sebagai urut Purwacarita. cerita. Itu awal sebuah cerita, Oke. era awal sebuah cerita kerajaan itu dimulainya. Mmm, Kayak gimana iya peradabannya, peradabannya, kerajaannya, saya nggak lihat, iya saya nggak dikasih lihat karena saya yakin saya nggak mampu, kalau bukan karena dimampukan iya olehnya. iya iya, Cuman ketika beliau cerita, nuansanya tuh berasa, berasa doang, tapi nggak saya belum lihat gitu. oke. Nah, cuman beliau bilang yang tadi, dari situlah awal mula era-era setelahnya ada di bumi, termasuk peradaban-peradabannya, termasuk sampai ke zaman kamu, katanya gitu. Mmm, Semua hal yang ada di bumi sampai detik ini, itu berasal dari itu. Walaupun ada masa yang sangat 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 panjang dan ada banyak perubahan yang terjadi, tapi kan pasti ada awal mulai inspirasi dong, Mas. betul. Itu logika saya ya. Heeh. Dan benar, ketika beliau cerita ya itu awalnya dari situ. Jadi, semua hal yang mungkin kita bayangkan, kita imajinasikan, atau yang udah ada di depan kita, apapun bentuknya dalam konteks peradaban, ternyata semua itu berasal dari langit. Dari langit. Oh, oke. Mau itu bentuknya aneh-aneh, mau itu bentuk kayak cangkir, mau kayak meja, Mhm, bahkan baju, pakaian. fashion, dan Mhm sebagainya, mhm. semua itu, kata beliau, berasal dari langit. Dan dimulai dari masa kerajaannya beliau, Oh, gitu. oke. Kalau misalnya saya juga bertanya-tanya, kalau kita mau lihat bukti fisiknya bisa nggak Eyang gitu. Mmm, Beliau cuman senyum,
Jawabannya bijak sekali. Kan sudah berbeda masanya, gitu. Oh, Artinya saya nangkep ketika leluhur berbicara hal yang kayak gitu, itu punya maksud gini, ya kita nggak bisa, nggak jangkau, nggak iya. terjangkau, Iya, udah nggak terjamah, udah udah masa yang berbeda, dunia yang berbeda dengan mmm, masa sekarang. mhm, Makanya tadi logikanya, kalau mungkin masa tertua yang kita bisa bayangkan itu masa dinosaurus, dino iya, karena ada data dan sebagainya, ada bukti iya, fosil kerangka ya, mhm, fosilnya, itu mungkin masih bisalah, okelah. mhm, Tapi kalau itu udah di luar jangkauan kita, Mas. Logika saya tuh, wah berarti itu masa yang tidak terjamah dengan batas-batas logika kita, udah mhm, mentok untuk iya, begitu logika oke, kita zaman sekarang, gitu. oke. Nah, Liv, karena tadi kita bicara di awal itu pertanyaanku adalah Induk ya? induk Induk peradaban, peradaban. terus kalau induk kan bukan berarti dia pusat peradaban ya gitu. Nah, apalagi karena tadi kita cerita, oh mungkin ada hipotesa yang bilang adanya di Indonesia, di Nusantara, atau dulunya disebut sebagai Sundaland. Sebenarnya yang disebut sebagai peradabannya Purwocarita itu, apakah di sini juga atau di mana? Ini ada 2 hal. Mmm, Satu, kenapa kenapa kita selalu cerita tentang induk peradaban dunia, mmm, karena, mmm, karena ada beliau. Kenapa kenapa saya bisa bicara kayak gitu, dari apa yang saya lihat, beliau itu ada di setiap masa, Mas. Beliau itu ada di setiap masa, melewati berbagai macam masa, melewati berbagai ruang dan waktu di bumi. mhm, Dan mhm, ketika beliau bercerita, ya beliau dari masa lampau sekali di kerajaan Purwocarito itu, era Purwocarito. mhm, Terus ada hubungan dengan poin yang kedua, di mana peradaban kerajaan Purwocarito itu, gitu. Apakah di Eropa iya misalkan, iya, atau di benua Pangea zaman dulu, iya Pangea, atau di Sundaland, tapi tempo dulu, atau di mana, Antartika lah atau di mana. Dari tadi saya cerita, saya itu belum melihat bagaimana landscape peradabannya pada masa itu. Tapi yang saya lihat, waktu bertemu dengan beliau itu, beliau adanya sini, di sini, di Indonesia. di tempat yang sekarang kita sebut sebagai Indonesia, Oke oke oke, gitu. Tapi secara peradaban kerajaan Purwocarito itu saya nggak tahu di mana, karena beliau juga nggak cerita, mmm, "Oh di sini loh," enggak. mhm. Tapi yang saya lihat beliau adanya di sini, gitu. Jadi itulah 2 hal itu yang menurut saya, menurut, menurut saya pribadi bahwa itu kenapa kita suka cerita tentang induk peradaban dunia. Karena artinya induk itu kan bukan pusat ya, pusat bisa Bukan, iya, pindah-pindah gitu bisa, kan. iya. Tapi kalau induk artinya yang membawa, yang melahirkan, yang Pionir, membawa, iya, pionir. iya, pionirnya, yang membawa itu, yang Mmm, membuka gerbangnya, yang membuka ceritanya, iya iya, itu karena ada beliau, gitu. oke. Nah, terus ada satu hal lagi yang saya mungkin bisa cerita sedikit. Kalau tadi kan saya sempat dikasih cerita sama beliau kalau tentang apa yang beliau bawa itu sampai zaman sekarang pun masih kita pakai, Mmm, masih ada. mhm, Nah, okelah zaman sekarang orang kalau punya punya sebuah penemuan, punya gambaran arsitektur bangunan dan lain-lain ya, terinspirasinya dari banyak hal. mhm, Tapi kan seringkali orang yang menciptakan sesuatu atau mendesain sesuatu, itu pasti ada kalanya dia merenung, mmm, diem, nyari inspirasi. inspirasi Gue lagi betul, nyari inspirasi nih, gue pergi dulu ke gunung, oke. gue healing dulu lah, atau gue ngafe dulu nih, ngopi. Itu orang zaman sekarang. Tapi kan semua itu berasal dari langit, Mas. Mhm Sebuah mhm, inspirasi yang kita-kita itu dapat ketika dalam sebuah perenungan, mau dimanapun, kapanpun, lagi ngapain,
itu asalnya dari langit. Okelah ada orang ini kita main logika sedikit, okelah ada orang bilang inspirasi itu berasal dari imajinasi hal-hal yang kita lihat selama ini terus Mhm, digabung jadi satu, iya, oh, boleh. mhm, Tapi dalam makna yang lebih dalam dari apa yang saya dengar ceritanya bahwa, ya semua itu berasal dari langit, iya iya, karena semua nggak ada, itu dari langit. iya, Kemudian diproses dalam logika manusia zaman sekarang, itu kalau zaman sekarang. mhm, Jadi inspirasi itu untuk menciptakan sesuatu ada proses seperti itu. Bedanya dengan masa lampau, di mana tokoh-tokoh luhur Mas, termasuk beliau mhm, yang membawa itu cerita kalau, eee, bukan hanya melihat, bukan hanya mendapatkan ilham, mhm, sebuah inspirasi itu bukan, oke, tapi karena beliau, para tokoh-tokoh luhur itu melihat langsung bagaimana landscape-nya langit gitu, yang orang bilang kahyangan atau surga. surga, iya. Landscape-nya bagaimana, atau mungkin mungkin aja bisa jadi beliau-beliau itu berasal dari sana, Oh, yang oke, kemudian turun ke bumi gitu. iya bisa jadi ya, Artinya membawa itu, makanya beliau cerita itu membawa itu dari sana lalu dibawa ke sini gitu kan. Nah, ada beberapa peninggalan kayak misalnya contoh Petra. Kan kalau Petra itu kan pahatan iya bangunan yang dipahat di tebing, di iya betul, yang dinding-dinding besar-besar, tebing kan, iya, di bukit-bukit. Ke dalam banyak kisah maupun di kitab-kitab suci pun diceritakan kalau peradaban-peradaban kuno itu banyak dari mereka yang mendapatkan sebuah inspirasi, sebuah ilham itu dari langit gitu, dari surga. mhm, Ingin, bahasanya tuh ingin menduplikasi landscape bangunannya yang ada di di surga, surga, di itu ada muka di bumi. bumi, pada Oh, peradaban-peradaban mereka itu. Tapi kan banyak peradaban akhirnya dibinasakan. Kenapa? Karena kalau yang saya dengar dari para leluhur, ketika ada sebuah hal ilahiyah yang diizinkan untuk turun ke bumi, tapi kemudian akhirnya terbawa dengan kesombongan, oh, akhirnya oke, ya dimusnahkan ya itu ya? dibinasakan. Iya iya iya, Karena udah nggak sesuai dengan mhm, nilai-nilai luhur langit, mhm mhm, gitu, dengan aturan langit. Makanya akhirnya harus selesai. oke, Makanya ada beberapa peninggalan ya itu, contoh kayak Petra, iya. Tapi mungkin kan bukan untuk manusia zaman sekarang ya, ukurannya udah ukuran beda. beda banget, iya. Termasuk yang ada di kita, yang sering kali kita ceritain Gunung Padang. Nah, candi-candi, Mungkin bukan dibinasakan bahasanya, tapi memang karena ada sebuah situasi zaman yang pada masa itu ada bencana dan situasi sebagainya gitu kan, alamnya, situasi alam iya, gitu. Itu juga kan mengambil konsep dari langit juga, mhm ketika mhm, ada tokoh-tokoh luhur yang bisa yang mampu melihat atau mendapatkan ilham, ya itu begitu mhm mhm, oke, bentuk-bentuknya. Dan banyak sih sebetulnya peninggalan-peninggalan yang lain. iya, Ya kalau dilihat, mirip ya kayak begini, kayak betul piramida atau kayak, betul betul, di seluruh eee, dunia ada tuh ya kan, bentuk-bentuk geometri tertentu lah gitu, iya iya, termasuk candi. mhm, iya. Ternyata Nah, mhm, termasuk konsep konsep dasarnya itu dari sana juga, dari sana juga, gitu. Nah, kayak kayak tadi Alif udah ngomongin situs Gunung Padang ya, walaupun belum terbukti secara ilmiah dan sejarah ya, kan katanya kan lebih tua ya, tadinya aku pikir kita disebut induk peradaban itu karena kita tuh menjadi kayak trendsetter dari tren arsitektur zaman itu. Ternyata memang udah, apa, kalau misalnya dari yang tadi Alif ceritain berarti sebenarnya emang udah ada dari dulu ya, si piramida-piramida ini. Jadi bukan tren yang berasal dari sini doang gitu ya? Bentuknya seperti itu, Oke. bukan kenapa bentuknya kayak gitu, kalau dalam filosofi wayang tuh itu gunungan Mas, Oh, iya iya, bener bener, iya maksudnya dari yang iya. sejauh yang saya pernah dengar, itu ibaratnya, eee, sebuah pintu yang ngebuka untuk dimulainya ceritanya ceritalah pada tempat itu gitu loh. Oke. Kayak, lahir dari situ, lahir dari sebuah gunung gitu, istilahnya begitu. Makanya banyak peradaban-peradaban besar, itu juga dekat dengan gunung atau menghadap ke arah gunung, mau gunung batu Oh, atau gunung api kan iya iya gitu. iya. Nah, ada satu hal yang mungkin ini bisa jadi message mungkin ya, pesan ya. Kata beliau, kenapa induk bukan hanya tentang bentuk bangunan, tapi dimulainya semua cerita yang ada di bumi. Kata beliau, "Di negeriku," negeriku tuh maksudnya
bumi. Bumi, oke. Dan, beliau bilang, "Semua hal semua hal semua hal sampai detik ini, sampai nanti, itu semua berasal dari langit." Gitu. Jadi Mhm, bukan cuman tentang bangunan. oke Takutnya orang mispersepsi, oke, kalau itu cuma sekedar bangunan, bukan. mhm, Tapi tentang semua hal, gitu. Tentang karakter, pola hidup, ya termasuk bangunan, arsitekturnya, pakaian, eee, warna, dan lain-lain. semuanya lah. Termasuk suara-suara, aroma, kata beliau, Oh, semua oke, hal yang ada di muka bumi bersumber dari situ. bersumber dari situ, gitu. Dimulai dari situ Iya, dan berasal dari langit, dari langit, iya, gitu. oke. Gitu. Ya ini, apa, akhirnya jadi sedikit terbuka ya tentang induk peradaban dan tadinya aku merasa kalau misalnya kita bicara sejarah sebelum prasejarah itu kayak nggak punya referensi ya, Liv, ya. Aku nggak tahu nih, bingung bagaimana memulainya karena nggak ada referensinya. Tapi ketika Alif cerita tentang ada gunungan, terus Purwacarita itu dekat sekali dengan wayang, nggak tahu deh, aku jadi kayak semakin cinta dengan wayang gitu ya. Mungkin dari situ kita juga bisa dapat sedikit apa ya, ya mungkin sedikit gambaran tapi juga nggak bisa dicerna seperti yang Alif bilang ya. Apa logika kita udah nggak mampu ke sana gitu. Tapi paling tidak kita dapat cerita nih gitu, yang bisa bisa apa ya, ada referensinya. Sejarah sebelum prasejarah itu ada juga loh referensinya kalau kita bisa menguliknya lebih dalam kali ya, lebih dalam lagi. Oh, iya, ternyata bukan saya anulir, Oh, kenal, oke, dianulir. bukan kita nggak mampu, tapi kita harus naikin level dulu baru mampu, baru dikasih Oh, kemampuannya oh gitu, gitu. oke Naikin oke. level bukan manusia sekarang, tapi Oke. manusia yang suka kita ceritain tuh, manusia era era nanti, Oh ya, kayak oh, zaman dulu kayak zaman dulu lagi, lagi, iya itu baru mampu iya kata iya. beliau. Kalau manusia sekarang ya nggak mampu, mentok. Mhm. Pertanyaan terakhir nih, Liv, aku sebenarnya bingung ya karena aku orang awam ya, karena Alif ceritain beliau itu nggak pernah ke mana-mana, ada di setiap masa. Aku Udah ngebayanginnya bingung juga gimana. Nah itu terakhir aja deh, repot nih biasanya. pertanyaan penutup aja buat episode kita kali ini. Lagi-lagi kalau kita cerita tuh suka pakai bahasa sanepan sih, Mas. Oke oke Maksudnya tuh bukan berarti beliau cuman diem di satu tempat juga mungkin tidak etis ya kita bahas kayak gitu. oke, siap siap. Membahasakan kayak gitu mungkin. Iya iya, Tapi gini, saya yakin sobat time travel tuh pasti cerdas. Cerdas-cerdas. mantap. Coba maknain sendiri aja lah. Iya, tulis, Maksud dari iya beliau tuh nggak pernah kemana mana. iya, ada di setiap zaman, ada di mengiringi kita lah sebenarnya. Aku jadi sebenarnya agak apa, lega ya, karena kita selalu diiringi sama beliau, sama para leluhur yang lain dari masa ke masa, hingga di masa kita dan Hmm, mungkin hingga ke masa yang akhir nanti kan, ya, ya gitu aja. gitu ya. Coba sobat time traveler tulis sanepannya, dugaannya itu di kolom komentar. Ini akan menjadi pembahasan menarik justru di kolom komentar. Oke, sobat time travel, Insyaallah. dengan begitu berakhir episode kita kali ini. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.